Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar membentuk tim pemenangan bernama Badan Pekerja Anies Imin atau Baja Amin. 15 orang yang tergabung dalam tim Baja Amin kini memikul beban mendongkrak elektabilitas pasangan Anies Imin. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar membentuk tim pemenangan bernama Badan Pekerja Anies Imin atau Baja Amin. Tim Baja Amin akan menggantikan peran tim 8 untuk menentukan langkah pemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Rapat perdana digelar di Jakarta pada 22 September 2023 dipimpin langsung oleh Anies dan Muhaimin. Semua dikonsolidasikan sehingga bisa sinkron, searah, dan semuanya menuju kepada langkah pemenangan. Jadi tadi sifatnya adalah sifat konsolidasi dan kita menjadi makin optimis karena begitu banyak yang sudah dikerjakan yang nanti akan bisa kita lakukan lebih intensif secara bersama-sama. Baja Amin terdiri dari 15 orang. Masing-masing partai pendukung Anies Imin yaitu Nasdem, PKS, dan PKB mengajukan 3 nama. Lalu Anies dan Muhaimin masing-masing juga mengajukan 3 nama. Ke-15 nama yang tergabung dalam Baja Amin kini memikul beban untuk mendongkrak elektabilitas Anies Imin. Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menggelar survei simulasi Capres-Cawapres pasca deklarasi Anies Imin pada 5 hingga 8 September. Hasilnya, pasangan Anies Imin menduduki peringkat ketiga dengan raihan 16,5%. Di bawah Ganjar RK yang meraih 35,4% dan Prabowo Erick Thohir yang meraih 31,7%. Indonesia Polling Stations atau IPS menggelar survei elektabilitas periode 5 hingga 15 September. Hasilnya Anies berada di posisi ketiga dengan raihan 20,2%. Sementara Prabowo unggul 40,8%, disusul Ganjar dengan raihan 35,9%. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar membentuk Badan Pekerja Anies Imin atau Baja Amin. Apa saja kemudian peran dan juga tugas dari tim Baja Amin ini kita akan ulas dalam dialog malam ini. Sudah ada Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem. Selamat malam, Bang Taslim. Apa kabar, Bang? Selamat malam, sehat. Ya, terima kasih Bang Taslim sudah bergabung dengan kita. Bang, publik mengira pembubaran tim 8 dan dibentuknya Baja Amin ini terkait dengan elektabilitas pasangan Pak Anies dan juga Caimin yang pasca deklarasi menurut berbagai lembaga survei semakin menurun. Bagaimana menjawab ini? Ya, jadi begini, sejak dideklarasikan tanggal 2 Oktober di Surabaya, itu kan semua partai bekerja secara serabutan masing-masing. Nah, Baja Amin ini dimaksudkan sebagai badan transisi sebelum proses pembentukan tim kampanye nasional matang. Karena yang dipersyaratkan oleh PKPU adalah adanya satu tim pemenangan. Nah, itu sekarang on proses. Masing-masing pihak kan sudah rapat. Di Nasdem sendiri rapat beberapa kali. Jadi tim Baja Amin ini kerjanya mengkonsolidasikan semua potensi untuk membentuk. Tugasnya yang pertama membentuk, mengumpulkan masukan untuk membentuk tim nasional. Yang kedua, mempersiapkan seluruh dokumen pendaftaran yang sekarang sebenarnya sudah dikerjakan oleh partai-partai untuk nanti diserahkan kepada tim pemenangan. Tim pemenangan itulah yang akan mendaftarkan ke KPU. Nah, mengapa ada Baja Amin menggantikan tim 8 kan koalisinya berbeda. Dulu kami bersama tim 8 itu kan ada partai lama yang sekarang sudah Demokrat check out. gitu ya. Jadi Demokrat. Jadi tidak ada hubungan dengan survei kita perhatikan, survei kita maknai sebagai dinamika kekinian dan itu selalu menjadi perhatian kita. Jadi kita membentuk Baja Amin bukan karena survei. Kita membentuk Baja Amin
sebagai badan transisi menjelang semuanya nanti diserahkan kepada tim pemenangan. Demikian. Oke, tapi kita tidak menampik begitu ya, bahwa kemudian tentu tim ini juga akan berkonsolidasi, bersinkronisasi di internal dan eksternal untuk meningkatkan elektabilitas, khususnya popularitas dari Amin sendiri ya, Anies dan Caimin begitu. Artinya kemudian ini juga akan menjadi target untuk bisa mengumpulkan ceruk suara, khususnya untuk daerah-daerah yang memang secara survei memiliki elektabilitas yang masih rendah. Ya, jadi tentu saja itu bagian dari pekerjaan Baja Amin. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Baja Amin itu adalah badan transisi. Nanti semuanya pada akhirnya akan diserahkan kepada badan pemenangan. Nah, dokumen pendaftaran tinggal hanya satu item yang belum terisi, yakni ketua tim. Itu kan harus diisi kalau menurut PKPU. Yang lain sudah ada semua, namanya juga sudah ada. Nanti jadi Baja ini kerjanya mengkonsolidasikan semua yang belum terkonsolidasi ini. Dan kita optimis seperti yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh pada tanggal 2 Oktober di Surabaya, kami akan menjadi pendaftar pertama. Jadi diperkirakan sekitar jam 8 pagi tanggal 19 Oktober, 3 sekjen partai koalisi ini sudah berada di KPU untuk mendaftarkan pasangan Anies Imin. Jadi utamanya sebenarnya pekerjaan utamanya adalah mengkonsolidasikan semua di masa transisi. Nanti akhirnya yang bekerja adalah tim pemenangan. Nah, tim pemenangan ini kan sudah ada sejumlah nama, sudah ada struktur. Nanti Baja tinggal merapi-rapikan lalu menyerahkan daftar nama itu kepada pimpinan partai. Satu lagi yang saya ingin katakan, hasil pertemuan kemarin waktu memperkenalkan tim Baja Amin di Brawijaya itu, selain 15 itu wakil ketua umum dan sekjen partai koalisi itu ex officio ikut di dalamnya. Jadi kita ada 21 orang sebenarnya. 15 yang tadi Anda sebut, tambah 6 wakil ketua umum dan sekjen-sekjen partai. Demikian. Oke, artinya ada 21 begitu ya, tidak hanya 15 begitu. Iya. Oke, Bang gini, kita kalau melihat bagaimana strategi yang juga dipakai oleh tim Baja Amin ini, sorotannya juga mengarah ke daerah Jawa Timur begitu ya, di mana secara dukungan Pak Anies sendiri kan masih di bawah, sementara di sana kan ceruk PKB dari Caimin dan dan pendukungnya di sana juga cukup baik. Di sisi lain NU dan juga PKB Caimin sendiri juga sedang tidak baik-baik saja hubungannya. Ini menjawab ini bagaimana? Ya, jadi NU dari pemilu ke pemilu dinamikanya selalu seperti itu. Sebagai ormas terbesar di tanah air, mereka selalu berdinamika. Kita ingat dulu, bahkan ada 2 calon dari NU, satu Solahuddin Wahid berpasangan dengan Pak Wiranto, satu Hasyim Mujadi yang waktu itu ketua PBNU berpasangan dengan Bu Mega, dan itu biasa saja. Nah, secara khusus benar Anda, memang Jawa Timur menjadi perhatian utama kami. 2 dari 3 anggota Baja Amin dari Nasdem itu juga berasal dari Jawa Timur, yakni Pak Suyoto, mantan Bupati Bojonegoro, dan Dosi Iskandar yang sekarang menjadi salah satu ketua DPP. Memang untuk memperkuat barisan PKB di Jawa Timur, kita juga menitik beratkan perjuangan kita ke sana. Nah, kami yakin ke depan survei yang akan datang pasti situasinya akan berubah. Nanti kita lihat saja. Di kalangan grassroots katanya belum ngeblend begitu ya Bang ya? Atau gimana? Pendukung PKB dan katakanlah PKS, walaupun dalam satu koalisi, tapi katanya belum terlalu akrab begitu. Ya, jadi ini kan PKB, PKS, Nasdem ini kan ceruk yang berbeda-beda. Kita sudah sampai kepada rapat tingkat kabupaten kota. Akan segera kita ke grassroots. Memang selama ini kan masing-masing sibuk dengan diri sendiri. Nah, sekarang
sudah diumumkan, sudah ada badan pekerja, ini akan semakin menggumpal sebagai satu. Ini kan menjadi atensi paslon-paslon tertentu. Kalau Anda lihat sekarang kan ada banyak kekuatan yang mendorong dua calon yang surveinya tinggi kok tidak percaya diri ingin bergabung menghadapi yang survei yang katanya rendah, yakni survei Anies. Ini juga kan bisa menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Tapi oke lah, kita tunggu saja. Oke, sembari menunggu strateginya apa nih Bang? Khususnya untuk strateginya yang pertama Jawa Timur. kita terus lakukan perjalanan-perjalanan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Misalnya hari ini Pak Anies di Luwu, besok hari ini di Luwu, malam ini beliau sudah sampai di Makassar, besok pagi acara di Makassar, Pak Imin di Jawa Barat dan seterusnya. Kita terus berdialog. Jadi paslon kita ini kita ajak berdialog langsung mendengar rakyat. Ada di Pak Anies itu setiap pulang dari perjalanan beliau selalu membawa catatan dan kita selalu di-sharing. Kita optimis, kita sudah hitung jumlah hari yang akan kita pakai, kita bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sejak 2 Oktober itu kan Anies sudah lakukan perjalanan dari Aceh sampai Papua. Pak Muhaimin sudah, nanti kita hitung yang mana lagi yang perlu diulang, terutama daerah-daerah yang pemilihnya besar seperti Pulau Jawa, kita akan intensif di situ. Oke. Kita tunggu bagaimana kemudian hasil sosialisasi Baja Amin ini, apakah kemudian bisa meraup elektabilitas yang semakin besar atau kemudian akan menjadi beban elektoral bagi Anies dan Imin. Kita tunggu saja. Terima kasih Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim sudah bergabung dengan CNN Indonesia, layar kanal Pemilu Terpercaya.